kalau harapan kami tentunya kan tanda tangan jadi disepakati ini yang tahun 2020 air mata permukaan sumber mata air permukaan yang ditata kan gitu. Masalah ini bagaimana kejelasan tadi yang mengenai bahwa kalau anggaran DAK itu tidak diharuskan dengan perizinan, kita kan nanti bisa klarifikasi atau mengkaji ke beberapa instansi untuk mempelajari hal itu benar atau tidak kan gitu. Penolakannya apa, Pak? Ini bukan menolak masalah programnya, Ini yang kita permasalahkan APT-nya. Gitu. Kenapa kalau sumber mata air permukaan sudah lebih dari cukup, Pak APT yang dibuat. Sama-sama anggaran, kenapa nggak menata yang itu? Sedangkan tahun 2020 kan sudah ada tim dari pemerintah provinsi bertanda tangan, sepakat dan menyepakati untuk ditata sumber mata air permukaan untuk warga secara berkeadilan sosial. Kan itu untuk kelebihannya itu kan biar ke sungai bisa menetapkan. Untuk yang soal perizinan tadi seperti dari PUPR sendiri mengatakan bahwa untuk proyek DAK bahwa tidak ada persyaratan mengenai izin, itu yang kami dapat dari PUPR. Izin ke warga. Kecuali izin ke warga, masalah izin APT-nya. Ya. Itu yang kami dari Bapak tadi. Nah, itu apalagi mungkin yang ditanyakan. Tuntutannya apa, Pak? Tuntutannya. Sikap jenengan ini kan juga ada kontra dengan warga lain ya. Warga yang Saya itu nggak berpikir ke itu, Mas. Karena semua ini Indonesia kan aturan kan. Berbicara kan pada aturan. Ya. Justru ini saya malah tanda tanya. Oh, anak ada ini. Ide siapa? Dan pola pikirnya ini loh. dari jenengan pernah dapat sosialisasi jadi desa atau PPU? Ya sebelumnya itu kan kita kan ya sudah ada sering bicara dengan pemerintah desa kan. Sebelum ini kan juga ada klarifikasi ke desa kan. Tapi jawabannya kepala desa kan seperti di dalam. Seperti preman kan omongannya mungkin yang bisa melihat. Ya. Nah urusannya itu njopo, ini mencoba olahraga, izin olahraga. Ya. Tuntutannya apa, Pak? Tuntutannya apa, Pak? Ya kalau harapan kami tentunya kan tanda tangan jadi disepakati ini yang tahun 2020 air mata permukaan sumber mata air permukaan yang ditata kan gitu. Masalah ini bagaimana kejelasan tadi yang mengenai bahwa kalau anggaran DAK itu tidak diharuskan dengan perizinan, kita kan nanti bisa klarifikasi atau mengkaji ke beberapa instansi untuk mempelajari hal itu benar atau tidak kan gitu. Sebenarnya program air minum apa yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Kajar dan Masyarakat Kajar Penerima Manfaat ini sebenarnya tujuannya sama. Kita sama-sama ingin mendapatkan air bersih. Semua dari pemerintah Desa Kajar, Mas, air minum ini semua warga harus terpenuhi karena air ini menjadi air baku. Air itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Kalau beras kan bisa digantikan, nggak ada beras bisa makan jagung, makan ketela. Tapi kalau air kan tidak bisa digantikan apapun. Makanya ini kami pemerintah desa membuat proposal ke Dinas PUPR untuk menata, membuat sumur APT dulu. Kedepannya memasuki kehidupan era globalisasi modern ini, yang sekarang aja di desa kami itu
orang masak pakai kayu sudah nggak ada, semua pakai gas. Sekarang mau tidak mau generasi setelah saya ini mungkin tidak ada yang mau menurut pipa yang ke gunung mas, air permukaan, karena sekarang menurut air itu juga susah, apalagi kehidupan modern memasuki desa. Akhirnya generasi ke depan kan pengennya kayak PAM, nguntir kran bisa airnya nyala, bayar 30.000 apa 50.000 tiap bulan. Makanya kami pengen penataan spam tanpa ditertibkan pun air permukaan yang ada di lereng Muria itu nanti secara kehidupan modern ini akan berhenti sendiri dan air itu akan mati, salurannya akan kembali ke persawahan, ke air sungai. Jadi ekosistem alam semua bisa terjaga dan kembali lestari. Yang air permukaan meresap ke bumi, nanti disedot pakai ABT, hanya 3 ABT mas kita usulkan yang ada di Desa Kajar. 5 Pak. 3. Yang nanti yang untuk penataan pipanisasi yang ada di Desa Kajar itu yang Sumur Pulo, baratnya Pijar sama sebelah kebun ibu makam desa itu nanti pakai air permukaan. Kita itu punya namanya air telaga. Itu kalau diatur secara PAM itu bisa mencukupi 3.500 rumah. Tapi saat ini kan pengaturannya masih secara manual, tidak ada secara PAM. Jadi saat ini diminum hanya 610 rumah. Jadi setelah ngalir bak mandinya penuh itu yang ngalir ke resapan menjadi kiri tangannya rumah. Pak, yang masih belum terpenuhi airnya itu berapa kakak Pak di Kajar Pak? Kalau sampai saat ini untuk di Desa Kajar semua terpenuhi. Cuma rumah-rumah pengembangan rumah baru ini ada beberapa. Tapi alhamdulillah dengan adanya bantuan sumber ABT ini terpenuhi semua. Jadi besar harapan kami ke depan kami dapat tambahan ABT lagi dan mungkin di tahun berikutnya mendapatkan bantuan untuk pipanisasinya. Untuk yang mengatasi yang menolak ini gimana Pak? Ya. Kalau yang mengatasi menolak tadi sudah kita jelaskan. Tujuannya sama, cuman kalau yang menolak kayak yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Kajar yang Pak Sutikno itu kan tujuannya naik gunung itu langsung dus Mas jejak. Tapi kalau kita pemerintah itu kan tidak bisa. Semua sarana prasarana masyarakat kan harus kita siapkan biar masyarakat itu tidak bergejolak, saling menerima kan gitu. Kalau kita sama-sama nanti naik gunung dus gitu, akhirnya saluran pipanisasi kan dan meteran belum tersedia di rumah masyarakat, air permukaan ditertibkan ini langsung menjadi gejolak, karena air itu tidak bisa digantikan apapun gitu.